Halo semuanya, saya Siti Latifah Fauziah dari kelas Manajemen 21F. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Cost Quality Management dan Just in Time. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Manajemen sesi 9. Sumber dari materi pada sesi ini yaitu buku Akuntansi Manajemen yang disusun oleh Sep Beris Kamanurung dan kawan-kawan. Baik, langsung saja. Table of content pada hari ini yaitu Cost Quality Management dan Just in Time. Yang pertama, Cost Quality Management. Pengertian dari Cost Quality Management yaitu sesuatu yang mempunyai pengaruh yang kuat dan positif terhadap kinerja perusahaan. Hal ini dapat dilakukan melalui perbaikan manajemen kualitas untuk produk dan layanan. Quality Cost Management dapat diartikan sebagai suatu metode yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghitung, memperkirakan, dan mengontrol biaya yang diperlukan untuk memproduksi suatu produk. Kemudian manajemen merupakan sesuatu yang memiliki proses yang dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan, yang kedua controlling atau pengendalian, dan yang ketiga merupakan decision making atau pengambilan keputusan. Akuntansi manajemen juga mempunyai peranan untuk mengukur dan menyiapkan informasi terdahulu tentang kegiatan bisnis perusahaan. Yang pertama yaitu perencanaan yang berfungsi untuk menentukan produk, spesifikasi produk, minimum kualitas, dan jumlah produksi. Yang kedua yaitu untuk evaluasi terhadap suatu produk dan sistem produknya, dan juga untuk memonitoring terhadap kinerja manajer di perusahaan. Yang ketiga, operational control, yaitu untuk mengetahui secara persis setiap tahap dan dari produk dan juga termasuk beban kerja, permasalahan, dan informasi lainnya yang dianggap penting untuk manajemen kelancaran produksi dan juga termasuk menyiapkan informasi yang diperlukan bagi manajer untuk mengambil keputusan. Yang selanjutnya adalah kualitas. Kualitas suatu produk dapat dijabarkan menjadi 8 dimensi, yaitu yang pertama performance, yang merupakan kemampuan produk secara konsisten untuk berfungsi sesuai spesifikasinya. Yang kedua, estetik, merupakan kemampuan produk untuk menarik pelanggan dalam bentuk purna jual, seperti contohnya servis untuk kerusakan. Yang ketiga yaitu serviceability, merupakan kemampuan suatu produk dalam memberikan pelayanan guna jual. Dan yang keempat yaitu features, yang merupakan karakteristik yang membedakan suatu produk dengan produk lainnya, terutama untuk produk yang memiliki fungsi yang sama. Contohnya, pada produk jam tangan, walau fungsi utamanya sebagai penunjuk waktu, tetapi ada jam tangan yang memiliki karakteristik yang lain seperti fungsi GPS pada jam tangan tersebut. Yang kelima yaitu reliability, yang merupakan suatu kemampuan suatu produk untuk berfungsi sesuai dengan spesifikasinya dalam jangka waktu tertentu. Yang keenam yaitu durability. Durability ini adalah tingkat daya tahan produk untuk berfungsi. Dan yang ketujuh adalah conformance adalah tingkat kesesuaian produk dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Dan yang terakhir yaitu fitness for use, yang merupakan suatu tingkat kesesuaian produk untuk menjalankan fungsinya seperti yang diinginkan. Contohnya, lampu hemat energi yang mengklaim bahwa pemakaian lampu ini akan menghemat 50% daya tarik dibandingkan lampu biasa. Maka produk ini akan dianggap sebagai fitness for use apabila benar bisa menghemat listrik sebesar 50%. Kemudian, cost behavior. Cost behavior ini digunakan untuk melihat fungsi biaya, baik sebagai bagian dari modal dalam produksi dan juga sebagai dari inventory. Cost behavior ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama,
fixed cost, yang kedua variable cost, dan yang ketiga yaitu mixed cost. Yang pertama, fixed cost ini merupakan biaya yang tidak mengalami perubahan ketika terjadi perubahan terhadap permintaan produk selama jumlah kenaikan atau penurunan produk tersebut masih dalam range kapasitas yang ditetapkan. Yang kedua yaitu variable cost, yang merupakan suatu biaya yang dapat berubah dan mengalami perubahan apabila terjadi perubahan permintaan, baik itu penurunan permintaan maupun kenaikan permintaan. Yang ketiga yaitu mixed cost, yang adalah biaya ini mengalami perubahan seiring terjadinya perubahan permintaan, tetapi tidak mengubah tetapi terdapat komponen fixed cost dalam komponen biaya ini. Jika dapat digambarkan, mixed cost, variable cost, dan fixed cost ini dapat tergambar dalam kurva ini. Fixed cost berada di bawah, variable cost di atas, dan mixed cost memiliki keduanya. Yang selanjutnya yaitu cost quality atau kualitas biaya. Cost quality merupakan biaya yang dikeluarkan karena munculnya kualitas produk yang buruk dan dapat dibagi menjadi dua kegiatan, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan kontrol terhadap produk ketika produk tersebut sebelum gagal terjadi, dan kegiatan yang berkaitan dengan failure atau kegagalan produk ketika setelah gagal terjadi. Garis besarnya dapat dikategorikan 4 kategori. Yang pertama yaitu biaya pencegahan atau prevention cost. Yang kedua, biaya penilaian atau appraisal cost. Yang keempat, yang ketiga yaitu kegagalan internal. Dan yang kelima yaitu kegagalan eksternal. Quality cost report yang terbagi menjadi 3, yaitu cost quality yang dapat dibandingkan dengan actual sales atau presentasi biaya kualitas total terhadap nilai penjualan. Yang kedua, biaya quality dapat dibandingkan dengan keuntungan atau presentasi kualitas total terhadap nilai keuntungan, dan cost quality juga dapat dibandingkan dengan harga pokok penjualan. Kebijakan untuk mendukung pengurangan quality cost dapat didukung dengan 4 kategori, yaitu pertama dengan melakukan perbaikan secara langsung, yang kedua mengurangi biaya penilaian atau appraisal cost karena hal ini dapat dilakukan dengan penilaian pada produk bagus sehingga dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan secara total gitu. Yang ketiga yaitu fokus pada pencegahan kerusakan yang berkaitan dengan cara mengeluarkan usaha dan biaya untuk meningkatkan performa produk, seperti membeli peralatan yang baru atau mengadakan training bagi para pekerja. Dan yang keempat yaitu melakukan monitoring yang dapat dilakukan berupa evaluasi secara terus-menerus dan lebih intens, yang diharapkan dengan adanya strategi ini dapat mengurangi kerusakan dan pada akhirnya akan menekan jumlah produk yang gagal. Bagian kedua yaitu just in time. Definisi dari just in time merupakan sistem inventory yang hanya pada tempat yang diperlukan atau right place. Pada saat yang memproduksi suku cadang hanya pada tempat yang diperlukan atau right place, dan pada saat yang diperlukan atau right time dengan jumlah sesuai dengan keperluan saat itu juga atau right amount. Tujuan dari just in time yaitu ada 8, yaitu pertama zero defect, yaitu kebijakan untuk menghilangkan produk cacat. Kedua, zero inventories merupakan kebijakan untuk tidak menyimpan persediaan. Kenapa? Karena zero inventories ini merupakan kebijakan yang dilakukan dengan memesan barang atau material yang diperlukan saja dan disesuaikan dengan kebutuhan produksi. Yang ketiga yaitu zero setup time, yaitu meniadakan waktu persiapan dengan dilakukan memastikan semua peralatan dalam
keadaan siap pakai. Begitu juga dengan para pekerja, yaitu pekerja harus mengerti akan pekerjaannya dan tugasnya sebelum kegiatan produksi dimulai. Yang keempat yaitu zero handling, merupakan meniadakan penanganan bahan atau material. Hal ini juga sangat berhubungan erat dengan kebijakan zero inventories. Yang kelima yaitu zero queues atau menghilangkan antrian barang. Karena kebijakan ini berkaitan dengan pemesanan barang harus pada saat yang tepat dan diperlukan. Jadi tidak ada antrian-antrian barang lainnya sehingga barang tersebut dapat mengalami waktu yang tidak digunakan gitu dan mengurangi sistem kerusakan produk. Yang selanjutnya itu zero lead time, menghilangkan waktu tunggu. Ini juga merupakan kemampuan untuk menghilangkan waktu tunggu yang ada akibatnya dapat mengalami pemesanan material dari bahan produksi yang akibat dari pemesanan material dari bahan produksi. Yang selanjutnya itu zero load exercise, yang merupakan kebijakan untuk bekerja sesuai dengan batas kemampuannya, baik dari segi kemampuan peralatan, pekerja, atau dari material. Dan yang terakhir yaitu zero schedule interruption, merupakan kebijakan untuk memastikan tidak adanya interupsi dalam proses produksi, karena hal ini sangat berkaitan erat dengan kebijakan pemesanan material dan juga kemampuan peralatan untuk bekerja secara optimal tanpa adanya gangguan. Elemen-elemen dari just-in-time ini ada 4. Yang pertama yaitu mengerti dan memahami dengan baik mata rantai atau value chain dari semua proses produksi. Yang kedua, bekerja sama dengan semua pihak yang terlibat dengan proses produksi. Yang ketiga, menghargai setiap orang atau personel yang terlibat di dalam proses produksi. Dan yang keempat yaitu bertujuan untuk menyederhanakan atau simplify proses produksi. Elemen dari just-in-time yang selanjutnya itu untuk menjaga kualitas produk di setiap lini produksi. Ke-8 berarti ya, melakukan program peningkatan atau improvement secara terus-menerus dan mempunyai serta menyiapkan tujuan jangka panjang atau long-term perspective. Karakteristik dari just-in-time itu ada 6. Yang pertama yaitu menerapkan zero stock atau menjaga jumlah persediaan seminimum mungkin dengan cara membeli material dan memproduksi barang hanya dilakukan ketika dibutuhkan. Yang kedua yaitu tetap berfokus dan menjaga kualitas produk. Ketiga, jadwal produksi dilakukan melalui perencanaan yang baik. Keempat, karyawan yang memiliki beberapa keterampilan atau sehingga dapat berfungsi di berbagai tahap produksi. Yang kelima yaitu penggunaan peralatan produksi dihitung dan direncanakan secara tepat. Dan yang terakhir, produksi hanya dilakukan bila ada permintaan. Keuntungan dengan menggunakan just-in-time ini memiliki 4 keuntungan. Yang pertama, mengurangi kebutuhan akan tempat atau gudang penyimpanan. Karena just-in-time tidak mengadakan banyaknya material yang didiamkan gitu di gudang. Yang kedua yaitu mengurangi waktu produksi dan biaya transportasi. Karena just-in-time ini lebih banyak berorientasi pada produk yang telah diproduksi. Jadi prosesnya tidak terlalu lama. Yang selanjutnya mengurangi atau menghilangkan produk yang menghilangkan biaya produksi atau menguranginya. Tidak juga sampai menghilangkannya. Serta mengurangi biaya dengan cara merampingkan sistem produksi. Kelemahan dan risiko dari
Just in time ini yang pertama yaitu apabila pemasok barang tidak mampu menyediakan pesanan dalam waktu yang singkat atau tidak mampu menjaga kualitas barang, maka barang ini hal ini akan menghentikan proses produk secara total karena mempunyai bahan atau material cadangan karena tidak memiliki ya. Yang kedua yaitu sistem ini memerlukan tim perencanaan yang mampu membuat rencana produksi secara detail dan akurat, di mana kesalahan perencanaan akan mengganggu produksi dan mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian. Dan yang ketiga yaitu pekerja tidak mempunyai kemampuan untuk bekerja di berbagai tahap produksi atau multi-talent, sehingga bisa mengurangi kecepatan produksi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf karena terdapat banyak kesalahan. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan sampai jumpa.